mengapa Jamasan Pusaka identik dengan Selasa Kliwon di bulan Suro? Jawabannya adalah sinergi energi tertinggi. Jika bulan Suro adalah waktu terbaik untuk pembersihan dan memulai lembaran baru, maka Selasa Kliwon di bulan Suro dianggap sebagai hari dengan getaran atau frekuensi spiritual paling kuat dalam satu tahun tersebut. Filosofi Jamasan Pusaka sendiri bukan sekedar mencuci benda dari karat. Ini adalah sebuah ritual yang memiliki makna yang sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Halo sobat budaya, selamat datang di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa malam Selasa Kliwon sering dianggap begitu keramat bagi masyarakat Jawa? Dan mengapa di bulan Suro banyak orang-orang Jawa yang memandikan pusakanya? Itu pusaka warisan leluhur mereka seperti keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya. Ini bukan sekedar tradisi atau mitos, di baliknya tersimpan filosofi yang mendalam tentang alam, energi, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan dengan leluhur mereka. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas makna sakral Selasa Kliwon dan hubungannya yang tak terpisahkan dengan tradisi Jamasan Pusaka di bulan Suro. Mari kita mulai. Untuk memahami ini, kita perlu kenal dulu dengan konsep weton dalam kalender Jawa. Weton adalah gabungan dari siklus 7 hari yang kita kenal sebagai Sabto Poro, yaitu Ahad, Tongat ya kalau orang Jawa nyebutnya ya, Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dengan siklus 5 hari pasaran Jawa atau disebut Poncoworo, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam pandangan Jawa, hari Selasa atau Anggoro memiliki sifat dan energi yang identik dengan api. Ini melambangkan semangat, keberanian, gairah, tapi juga punya potensi amarah atau hal-hal yang bersifat panas. Sementara itu, hari pasaran Kliwon dianggap sebagai puncak atau pusat dari kelima hari pasaran. Ia ibarat jantung yang menjadi penyeimbang. Filosofinya adalah kasih atau cinta kasih. Kliwon juga diyakini sebagai gerbang spiritual saat dimana tabir antara dunia nyata dan dunia gaib dianggap paling tipis. Maka dari itu Selasa Kliwon adalah pertemuan antara elemen api dengan elemen kasih. Pertemuan dua energi kuat ini menghasilkan potensi spiritual yang luar biasa besar. Orang Jawa percaya pada hari ini doa dan ritual memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun karena kekuatannya itu, hari ini juga dianggap rawan jika tidak diimbangi dengan laku prihatin
dan mawas diri. Sekarang kita beralih ke bulannya, yaitu bulan Suro. Sebagaimana yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, tradisi Suroan ini ya, nanti bisa dilihat. Bulan Suro yaitu berasal dari kata Asuro dalam bulan Muharram dalam kalender Islam. Adalah penanda tahun baru dalam kalender Jawa. Namun berbeda dengan tahun baru Masehi yang penuh pesta, Suro justru disambut dengan lagu prihatin atau menahan diri, melakukan introspeksi, dan memperbanyak doa. Latar belakang utamanya adalah kebijakan dari belinya Sultan Agung dari Mataram pada abad ke-17 ya. Beliau menyatukan sistem kalender Saka yang berbasis Hindu dengan kalender Hijriah yang berbasis Islam. Bulan Muharram yang di dalamnya terdapat peristiwa duka bagi sebagian umat Islam, kemudian diresapi dengan kearifan lokal dan kearifan lokal Jawa ya, menjadi bulan untuk refleksi dan keprihatinan, bukan untuk perayaan. Karena merupakan awal tahun, Suro dianggap sebagai momen yang tepat untuk membersihkan diri, baik secara lahir maupun batin. Membersihkan hati dari sifat buruk, sekaligus membersihkan benda-benda yang dianggap memiliki jiwa atau energi dari pengaruh negatif selama setahun ke belakang. Nah, sekarang kita sampai pada inti pertanyaan, mengapa Jamasan Pusaka identik dengan Selasa Kliwon di bulan Suro? Jawabannya adalah sinergi energi tertinggi. Jika bulan Suro adalah waktu terbaik untuk pembersihan dan memulai lembaran baru, maka Selasa Kliwon di bulan Suro dianggap sebagai hari dengan getaran atau frekuensi spiritual paling kuat dalam satu tahun tersebut. Filosofi Jamasan Pusaka sendiri bukan sekedar mencuci benda dari karat. Ini adalah sebuah ritual yang memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, yaitu untuk menghormati leluhur. Pusaka adalah warisan fisik dan spiritual. Merawatnya adalah bentuk penghormatan. Kedua, untuk membersihkan energi negatif. Benda pusaka diyakini menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Jamasan di bulan Suro bertujuan untuk meriset atau membersihkan energi negatif yang mungkin menempel selama satu tahun ke belakang ya. Dan yang ketiga, untuk memperbarui isi atau tuah positif. Dengan ritual doa dan bersihan pada hari yang energinya sangat kuat ini, atau energinya paling kuat ini, diharapkan tuah positif dari pusaka tersebut kembali diperkuat untuk melindungi pemiliknya di tahun yang baru. Jadi memilih bulan atau memilih Selasa Kliwon di bulan Suro adalah upaya untuk menyelesaikan 3 hal. Momen tahun baru, yaitu Suro ya. Hari dengan energi spiritual puncak, yaitu Selasa Kliwon, dan ritual penyucian Jamasan. Ini adalah kalkulasi spiritual tingkat tinggi dalam kebudayaan Jawa. Prosesi Jamasan sendiri sangat sakral, tidak sembarang orang bisa melakukannya, dan biasanya dipimpin oleh seorang yang paham betul akan tata caranya. Peralatan atau ubo rampe yang digunakan pun penuh makna. Ada air, seringkali dicampur dengan kembang setaman seperti mawar, melapi, dan kenanga. Juga ada jeruk nipis yang asamnya kuat untuk membersihkan karat, hingga bahan khusus nama warangan atau arsenik
yang fungsinya untuk memunculkan kembali pamor atau guratan seni pada bilah keris. Prosesinya dimulai dengan doa, lalu bilah pusaka dibersihkan secara hati-hati, disikat, kemudian diakhiri dengan proses mewarangi yang membutuhkan keahlian khusus. Dan terakhir diberi minyak wangi untuk merawatnya. Setiap langkah ini diiringi dengan sikap hormat dan konsentrasi penuh. Jadi tradisi jamasan pusaka pada Selasa Kliwon di bulan Suro adalah sebuah mahakarya kearifan lokal Jawa. Ini adalah perpaduan indah antara penghormatan pada leluhur, pemahaman mendalam tentang siklus energi alam, serta ajaran spiritual untuk selalu mawas diri dan memulai tahun yang baru dengan kebersihan lahir dan batin. Ini bukanlah tentang klinik semata, melainkan sebuah warisan budaya yang mengajarkan kita untuk merawat, menghormati, dan hidup selaras dengan alam semesta. Bagaimana menurut Anda? Apakah di daerah Anda masih ada tradisi yang serupa? Bagikan pendapat Anda dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten budaya lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.